Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku sekalian yang berbahagia. Salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah menjadikan hamba tersebut bisa mengetahui perkara-perkara agama dengan baik. Allah menjadikan dia paham tentang seluk-beluk ilmu agama. Allah menjadikan dia mengilmui dan mengetahui tentang tema-tema dalam agama. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan menjadikan dia paham kepada agamanya. Dan ketika seseorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mempunyai ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah ilmu agama, ini akan membedakan status dia dengan hamba yang lain yang tidak berilmu. Orang yang mempunyai ilmu, misalnya ilmu dunia. Ilmu dunia saja kita tahu bahwa itu akan berdampak pada berbedanya derajat seorang yang punya ilmu dunia di tengah masyarakat. Ini kalau tinjauannya adalah orang ini paham ilmu dunia. Apalagi lebih baik dari itu adalah ketika seorang paham dengan ilmu agama. Beberapa permasalahan ini, yaitu orang yang punya ilmu agama memiliki pengetahuan yang lebih banyak disinggung oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Misalnya di surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, yaitu memiliki ilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Di sini Allah menyinggung bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada perbedaan derajat di situ. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menyinggungnya di surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, "Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di atas yang lain. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kawan-kawan sekalian, terkadang cita-cita yang bagus ini, angan-angan yang mulia ini terkadang tidak sesuai ekspektasi kita. Karena tidak semua dari kita memulai belajar agama dari semenjak masih muda. Ada teman-teman yang mungkin baru sadar belajar ilmu agama setelah umurnya di atas 20 tahun. Atau baru berhijrah sudah umur 30 tahun, alias sudah mulai umurnya sudah dewasa. Atau mungkin bahkan sebagian sudah lanjut usia. Niat hati ingin belajar namun umur sudah uzur. Terkadang punya tekad jiwa untuk menuntut ilmu tapi fisik sudah mulai melemah, hafalan sudah sering lupa, dan akhirnya seseorang menjadi berkecil hati dan surut semangatnya untuk belajar. Apalagi ketika mendengar ada pepatah orang Arab mengatakan, "At-ta'allum fi sighari kan naqshi 'alal hajar, wa ta'allum fil kibari kan naqshi 'alal ma'." Seseorang yang belajar di waktu kecil, di waktu muda, itu permisalannya seperti seorang yang mengukir di atas batu. Namun orang yang belajar di waktu tua seperti mengukir tapi di atas air, yaitu mudah untuk hilang, tidak tersimpan, tidak bisa dikuasai dengan baik. Orang kalau masih kecil belajar seperti mengukir di atas batu, jadi ada bekasnya.
tinggal lama, ya, sebagaimana misalnya orang menghafal ketika masih kecil, maka hafalannya akan lebih kuat. Beda dengan yang sudah dewasa. Ya. Namun teman-teman sekalian, hal tersebut janganlah menyurutkan niat kita. Jangan kemudian kita berputus asa. Sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha, berjuang, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan Allah pasti akan memberikan bantuan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menunjukkan bahwa Allah akan berikan jalan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Dan menuntut ilmu agama bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan Allah tuntun, akan Allah arahkan jalannya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain yang serupa ada banyak, salah satunya Allah mengatakan, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Menuntut ilmu agama adalah bagian dari merealisasikan perbuatan takwa. Ya. Setelah kita tahu motivasi ini, sedikit motivasi berupa ayat-ayat Quran, ada motivasi lain yang real, yang nyata, yang mungkin bisa kita bawakan, yaitu kisah dua orang ulama besar, ya, yang bisa dikatakan mereka memulai belajar agama itu sudah telat umurnya. Ya. Yang pertama adalah salah satu dari ulama besar dalam madhab Syafi'i, beliau adalah Al-Imam Al-Qaffal Al-Marwazi. Al-Imam Al-Qaffal Al-Marwazi rahimahullah ta'ala adalah salah satu ulama yang berasal dari wilayah Khurasan. Ya. Dikatakan bahwa beliau itu baru memulai belajar ilmu agama itu ketika menginjak umur 30 tahun. Jadi umur 30 tahun baru mulai belajar agama. Bahkan dikatakan beliau mengatakan sendiri, ya, bahwa beliau memulai belajar ilmu agama dalam kondisi tidak bisa membedakan antara kata ikhtasortu dan ikhtasorta. Ya. Apakah dhamirnya itu dibaca tu, ikhtasortu untuk pelakunya adalah ana, yaitu saya, ataukah ikhtasorta? Ya. Dhamir muttasilnya berharokat fathah untuk anta. Beliau tidak bisa membedakan itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah, maksud dari Imam Al-Qaffal ini adalah ketika beliau mempelajari kitab mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani salah satu ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, itu menuliskan mukhtasar dari ilmu yang beliau ambil dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Al-Muzani mengatakan dalam buku itu, yang mukhtasarnya Muzani, ikhtasartu hadza min ilmi Syafi'i. Harusnya bacanya dengan dhammah, ikhtasartu. Ikhtasartu hadza min ilmi asy-Syafi'i. Saya meringkas tulisan saya ini dari ilmu yang saya ambil dari Imam Syafi'i. Jadi harusnya bacanya ikhtasartu. Tapi Al-Imamul Qaffal Al-Marwazi dulu ketika awal mula belajar, itu beliau bahkan belum bisa membedakan antara ikhtasartu dan ikhtasarta. Tapi karena kesungguhan beliau, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau akhirnya menjadi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Contoh kedua adalah Al-Imam Hasan ibnu Ziyad Al-Lu'lu'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i ini adalah salah satu dari murid besarnya Imam Abu Hanifah. Al-Imam Hasan bin Ziyad ini wafat sekitar tahun 204 Hijriyah. Ya, disebutkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Tariqat Ta'allum oleh Al-Imam Zarnuji dalam kitab beliau, bahwa Hasan bin Ziyad ini, beliau baru belajar ilmu agama itu sudah mencapai umur 80 tahun. Ya, dikatakan, dakhala Hasan ibnu Ziyad fit tafaqquh wa huwa ibnu thamanina sanah. Hasan bin Ziyad itu baru mulai belajar agama, fokus itu ketika beliau menginjakkan umur 80 tahun. Walam yabid 'alal firashi arba'ina sanah. Namun setelah beliau sadar ingin belajar, beliau gaspol. Tidak malas-malasan lagi, tidak buang-buang waktu lagi. Setelah umur 80 tahun itu belajar, mulai fokus. Beliau selama 40 tahun ke depan itu tidak pernah tidur di atas kasurnya. Alias beliau tidur di tempat-tempat yang tidak nyaman. Bisa di atas kursinya sambil
meletakkan kepalanya di meja agar tidurnya tidak nyaman. Ya, kalau terlalu nyaman maka nanti tidurnya menjadi lama, akhirnya banyak waktu terbuang. Jadi setelah itu 40 tahun belajar ya sampai umur beliau 120 tahun. Ya Allah berikan umur yang panjang pada beliau. Setelah ilmunya mumpuni, belajar juga dengan Imam Abu Hanifah, setelah umur 120 tahun kemudian fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanah. Beliau kemudian mulai berfatwa jadi ulama besar 40 tahun ke depan. Jadi 80 tahun awal sia-sia, Allah berikan 80 tahun yang tersisa, 40 tahun awal untuk belajar, 40 tahun sisanya kemudian beliau berfatwa menjadi ulama, mumpuni, memberikan jalan-jalan keluar atau memberikan jawaban-jawaban ilmiah agama kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini dua contoh saja, ada banyak lain lagi gambaran biografi para ulama yang mereka sebenarnya telat dalam belajar, tapi jika bersungguh-sungguh, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Maka ini menjadi semangat bagi kita bersama. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan semangat dalam hati kita, dan juga mari berjuang untuk belajar. Bagi yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Allah beri kemudahan kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an.